Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ejeng hadirat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu, akang-akang ejeng teteh-teteh. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berdiri di sini akan membahas tugas Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Pertama, dalilul Quran, yaitu gemar membaca ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya orang yang terpilih di antara kamu sekalian yaitu orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam hadis tersebut ada dua amalan yang bisa membuat seorang muslim menjadi sangat luar biasa, menjadi yang terbaik. Pertama, membaca ayat suci Al-Quran. Kedua, mengamalkan Al-Quran. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Yang kedua, mentauhidkan umat. Maksud dari mentauhidkan umat tersebut yaitu mentauhidkan umat yang tadinya musyrik, yang tadinya kafir, yang tadinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi masuk Islam, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang ketiga, beramal soleh. Bagi orang yang beriman, hidup di dunia, mereka menjadikan dunia ini menjadi kesempatan untuk bekal nanti di akhirat. Mereka mengumpulkan amal-amal soleh, mereka melaksanakan hal-hal baik, karena setiap apa yang kita lakukan di dunia kelak menjadi bekal kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, merekalah para calon penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Mau? Ingin masuk surga? Ingin? Maka perbanyaklah amal soleh. Yang terakhir yaitu menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Ada beberapa manfaat bila kita melaksanakan perkara ini. Di antaranya, senantiasa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita akan memperbaiki ketakwaan kita, keimanan kita, mensucikan jiwa. Pertanyaannya, bagaimana apabila kita melakukan hal yang terbalik, yaitu menghardik anak yatim, kita memakan harta mereka, tidak memberi makan fakir miskin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka mereka telah menelan api di dalam perutnya. Mereka akan masuk neraka, mereka akan masuk kepada api-api neraka. Nauzubillahi min zalik. Ingin masuk neraka? Ingin? Ingin masuk neraka? Ingin? Ingin masuk surga? Ingin. Pasti semua orang ingin masuk surga.
Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Kami tidak memberi makan orang fakir miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Ingin masuk surga ingin? Ingin masuk surga ingin? Maka laksanakanlah 4 hal tersebut. Pertama, membaca ayat suci Al-Quran dan mengamalkannya. Kedua, mentauhidkan umat. Yang ketiga, beramal soleh. Dan yang terakhir, menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saninten buah saninten ayana di parapatan. Hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.